Dengan berbicara, manusia dapat mengutarakan isi hatinya dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dengan kata lain, berbicara adalah alat untuk berkomunikasi manusia dalam suatu pergaulan. Halo semuanya, nama saya Tirza. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Selamat datang di podcast pertama saya. Saya berharap melalui podcast ini kita dapat belajar bersama-sama. Pada podcast pertama kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan berbicara. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Kita tahu bahwa mayoritas pemimpin dunia dan orang-orang sukses adalah orang-orang yang terampil dalam berbicara. Keterampilan dalam berbicara sangat penting dalam kehidupan kita. Karena berbicara merupakan proses pertukaran informasi antar individu maupun antar kelompok. Tidak adanya keterampilan berbicara yang baik akan menghalangi seseorang bukan saja dalam hal berkarir tetapi juga dalam hubungan sosial dan pribadi. Sebuah pesan dapat berubah menjadi sebuah kesalahpahaman, frustasi, bahkan bencana bila terjadi kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan interpretasi dari orang yang diajak bicara. Namun sebelumnya udah pada tahu belum nih, apa sih itu keterampilan berbicara? Menurut Henry Guntur Tarigan dalam bukunya yang berjudul Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa tahun 1983, menyatakan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pendengar mendengar informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan persendian. Jika komunikasi berlangsung secara tatap muka, ditambah lagi dengan gerak tangan dan mimik wajah pembicara. Sedangkan menurut Arsyad dan Mukti dalam bukunya yang berjudul Pembinaan Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia tahun 1993, menyatakan bahwa kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dari dua pendapat para ahli mengenai keterampilan berbahasa, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari keterampilan berbahasa adalah keterampilan untuk mengucapkan untayan kata sehingga apa yang ada di dalam pikiran dapat tergambarkan dengan jelas dan diterima oleh para penyimaknya. Lanjut, dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi-situasi berbicara interaktif misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka ataupun berbicara melalui telepon. Baik telepon dengan keluarga, teman, gebetan, pacar, doi, dan mantan, itu juga tergolong situasi berbicara interaktif. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini memungkinkan adanya pergantian peran atau aktivitas antara berbicara dan mendengarkan. Di samping itu, situasi interaktif ini memungkinkan para pelaku komunikasi untuk meminta klarifikasi, pengulangan kata dan kalimat, atau meminta lawan bicara untuk memperlambat tempo bicara. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini bila dilakukan secara tatap muka langsung bersifat dua arah atau bahkan multi arah. Selanjutnya ada pula situasi berbicara yang tergolong semi interaktif. Misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khotbah, dan ceramah. Pada situasi berbicara semi-interaktif, dilakukan melalui tatap muka secara langsung, namun berlangsung secara satu arah. Dalam situasi ini, audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan. Namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar,
melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh para pendengar. Dan yang terakhir ada situasi berbicara non-interaktif. Pembicaraan non-interaktif ini terjadi jika pembicaraan dilakukan secara satu arah saja dan tidak melalui tatap muka secara langsung. Misalnya berpidato melalui radio atau televisi, bahkan mendengarkan podcast seperti yang sedang teman-teman lakuin saat ini, itu juga merupakan situasi berbicara non-interaktif. Yap, tidak terasa kita udah sampai di pembahasan podcast yang terakhir mengenai keterampilan berbicara. Saya yakin teman-teman pada bertanya-tanya, lalu gimana sih kita bisa melatih keterampilan berbicara? Ya, di pembahasan yang terakhir ini saya akan membagikan beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman lakuin untuk melatih keterampilan berbicara. Langsung saja, tips yang pertama. Kembangkan keahlian berbahasa yang baik. Hal pertama yang harus dikembangkan dalam berbahasa adalah menambah perbendaharaan kata atau kosakata dan didukung dengan memperbanyak menulis dan membaca. Temukan arti kosakata yang sering muncul yang kita tidak tahu artinya. Ekspresikan diri sesering mungkin dengan menggunakan media tulisan atau berbicara agar keahlian komunikasi bisa berkembang dengan baik. Tips yang kedua adalah bersikap kritis terhadap setiap sudut pandang seseorang. Analisa setiap pendapat yang datang dan nilailah dari sisi baik dan buruknya. Tips yang ketiga yaitu memiliki teman belajar bersama seperti organisasi atau komunitas yang bisa mendukung keterampilan berbicara. Dengan organisasi, kita bisa memperoleh kesempatan memiliki teman atau orang baru untuk berkomunikasi. Ya, itu beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman lakuin untuk melatih keterampilan berbicara teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai keterampilan berbicara. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.